sudah di-record. Guys, di mute ya. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang discourse analisis dan psikolinguistik. Discourse analisis merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Kajian terhadap suatu wacana dapat dilakukan secara struktural dengan menghubungkan antara teks dan konteks, serta melihat sesuatu wacana secara fungsional dengan menganalisis tindakan. Diskurs atau wacana. Kata wacana secara umum mengacu pada artikel, percakapan, atau dialog, karangan, pernyataan. Jika kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka wacana adalah bagian bacaan, percakapan, atau tuturan. Kata wacana digunakan sebagai istilah yang merupakan pandangan dari istilah discourse dalam bahasa Inggris. Teks adalah satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Istilah teks dan wacana dianggap sama dengan hanya dibedakan dan hal bahwa wacana lebih bersifat abstrak dan merupakan realisasi makna dari teks. Jenis-jenis teks yang secara umum dikenal adalah deskripsi, laporan, prosedur, penceritaan, eksplanasi, eksposisi, diskusi, surat, editorial, iklan, negosiasi, anekdot, naratif, eksemplum, dan lain-lain. Psikolinguistik. Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata psikologi dan linguistik. Psikolinguistik merupakan faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Teks. Teks adalah satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Istilah teks dan wacana dianggap sama dan hanya dibedakan dalam hal bahwa secara wacana lebih bersifat abstrak dan merupakan realisasi makna dari teks. Jenis-jenis teks yang secara umum dikenal adalah deskripsi, laporan, prosedur, penceritaan, eksplanasi, eksposisi, diskusi, surat, editorial, iklan, negosiasi, anekdot, naratif, dan eksemplum. Selanjutnya, Aldi atau Selanjutnya, konteks. Dalam suatu wacana, keberadaan konteks sangat penting peranannya. Karena konteks... Kedengeran gak guys suaranya? Kedengeran. Ulang ya. Dalam suatu wacana, keberadaan konteks sangat penting peranannya. Karena konteks dapat memengaruhi makna kata-kata dalam suatu diskurs, baik lisan maupun tulisan. Sebenarnya diskurs merupakan perpaduan antara teks dengan konteks. Dengan kata lain, suatu teks akan dapat disebut sebagai sebuah diskurs kalau ada konteks. Dan konteks pun digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu situational context, yang kedua background knowledge context, yang ketiga contextual context.
Kemudian selanjutnya cohesion. Ada sesuatu yang menciptakan suatu wacana, yaitu adalah unsur-unsur bahasa yang saling merujuk dan berkaitan secara sistematis. Keadaan unsur-unsur yang saling merujuk dan berkaitan secara sistematis itu disebut kohesi. Dengan kohesi, sebuah wacana menjadi amat padu. Setiap pembentukan wacana mengikat bagian yang lain secara mesra dan wajar. Selanjutnya koherensi. Koherensi adalah keberterimaan suatu tuturan atau teks karena kepaduan sistematisnya. Secara lebih spesifik, Macet, guys. disebut konteks bersama atau pengetahuan bersama. Aldi. Untuk selanjutnya yaitu psycholinguistic evidence. Psycholinguistic evidence. Aldi. Ulangin ya. Dari turn taking, Di. Selanjutnya turn taking. Turn taking atau giliran berbicara. Giliran berbicara adalah waktu di mana penutur kedua mengambil alih giliran berbicara dari penutur sebelumnya dan juga sebaliknya. Selanjutnya, strategi interaksi dalam turn taking ada 3 jenis, yaitu taking the floor, contoh turn taking, talk to the fear, I should say. Kedua, mother, will do it somewhere else, I mean look there. Plenty of other places to put it. How about here? I like it like that. Selanjutnya, daughter, harm it of all you don't score so much. And secondly, you only get rid of picking up. Pada percakapan di atas terlihat bahwa jenis trantak interrupting. Selanjutnya, evidence merupakan bukti atau hasil psikolinguistik. Berikut psikolinguistik evidence. Yang pertama, bahasa dan otak, language and brain. Yang kedua, bahasa dan pikiran, language and thought. And next, acquiring language. Acquiring language dengan bagaimana manusia memperoleh kemampuan berbahasa atau bagaimana seseorang dapat menuangkan idenya menjadi kata-kata. Masalah pemahaman bahasa berkaitan dengan bagaimana manusia memahami, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Next, speech production. Produksi ujaran merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikiran sendiri melalui alat vokal dalam bentuk ujaran, kata, atau kalimat. Hal ini sejalan dengan pendapat Suherman tahun 2005 nomor 14 yang mengatakan produksi ujaran ialah bagaimana manusia merencanakan pengungkapan bahasa secara lisan maupun tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud produksi ujaran adalah proses menghasilkan ujaran. Produksi ujaran melalui 4 tingkat. Yang pertama tingkat pesan, message, di mana pesan yang akan disampaikan diproses. Yang kedua, tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik. Yang ketiga, tingkat posisional, di mana konstituen dibentuk dan afiksasi dilakukan. Yang keempat, tingkat fonologi, di mana struktur fonologi ujaran itu diwujudkan. Baiklah. Jika ada yang ingin ditanyakan, sesi materi sudah selesai sekarang.
Lanjut ke sesi pertanyaan. Sambil kita mencari jawaban, yang masih ingin bertanya disilakan ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Juit. Bagaimanakah cara kita memahami konteks yang terdapat di dalam suatu teks? Konteks itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami maksud tuturan atau teks. Lalu, apakah yang disebut konteks? Nah, kalau misalnya mau jawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu apa itu konteks. Nah, sedangkan konteks itu sangat berpengaruh bagi penutur dalam memproduksi teks. Penutur itu maksudnya yang ngomong ya, dalam memproduksi teks dan sangat berpengaruh pula bagi mitra tutur, pendengar, ataupun pembaca dalam memahami teks. Nah, karena penutur sendiri sangat menonjolkan tentang konteks yang dia buat, jadi menurut saya pembaca akan mudah dalam menemukan konteks dari suatu teks jika pembaca membaca teks tersebut dengan teliti, melihat objek-objek yang digunakan oleh penulis, lalu melihat referensi-referensi yang digunakan oleh penulis di dalam teks tersebut. Maka saya yakin pembaca, gimana Juit? Paham? Iya, Anti, paham. Terima kasih. Jika ada yang ingin menambahkan, disilakan ya. Kalau jawabannya kurang puas gitu. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nihma. Apa satuan pendukung kebahasaan, diskurs, analisis, atau analisis wacana? Satuan pendukung kebahasaannya meliputi fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, hingga karangan utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Jadi bagaimana nih, Mak? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eliana. Mengapa konteks dapat mempengaruhi makna kata-kata dalam suatu diskurs, baik lisan maupun tulisan? Jadi begini, dalam suatu wacana itu konteks sangat penting peranannya. Nah, sebenarnya diskurs itu merupakan perpaduan antara teks dan konteks. Dengan kata lain, sebuah teks akan dapat disebut sebuah diskurs kalau ada konteks. Nah, maka dari itu, konteks sangat berpengaruh dalam suatu diskurs. Gimana, Eliana? Eliana, Gimana? Apa sudah puas dengan jawabannya? Apakah dia menambahkan juga? pertanyaannya hampir sama tadi.
jawabannya sama yang saya kasih. Ada yang ingin menambahkan? Atau cukup jelas? Sepertinya sudah mengerti semua ya. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.